Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku akan membahas mengenai beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penulis pemula. Yang pertama adalah kesalahan penulisan. Yang ini akan sangat mempengaruhi kerapian naskah. Dan ya biasanya orang-orang yang gak peduli sama kepenulisan ini ya sudah tentu naskahnya akan sangat berantakan. Walaupun memang untuk tipe-tipe cerita yang tulisannya berantakan, itu target pasarnya itu pasti ke pembaca-pembaca yang gak terlalu peduli sama tanda baca. Pembaca-pembaca yang lebih peduli sama plot cerita. Tapi jangan salah ya, karena ada juga pembaca-pembaca potensial yang bahkan bisa berpotensi menjadi pembaca royal kamu, pembaca yang loyal, dan bahkan mungkin di antara pembaca itu ada editor dari penerbit besar misalnya. Tapi kesempatan itu hilang karena ya tulisan kamu itu nggak rapi. Dan kerapian naskah ini juga sangat penting ya, karena ketika kamu mengikuti lomba menulis yang diadakan oleh platform atau komunitas, itu salah satu hal yang dinilai itu adalah kerapian naskah. Apalagi kalau misalnya juri-juri itu adalah juri-juri dari penulis-penulis terkenal. Biasanya kerapian naskah itu nomor 1. Jadi kali ini aku akan bahas penulisan seperti apa sih yang sangat mempengaruhi kerapian naskah. Dan ini juga berkaitan kalau kerapian naskah, penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu pasti berhubungan dengan EYD. Semuanya itu sudah diatur di dalam EYD. EYD itu ada banyak banget dan aku hanya ambil beberapa aja yang memang sangat mempengaruhi kerapian naskah. Ketika kita tuh baru sekali lihat naskah, buka naskah tersebut, beberapa detik aja udah langsung kelihatan naskah ini rapi apa enggak. Nah yang pertama, biasanya tuh huruf kapital. Dan huruf kapital menurut aku itu adalah salah satu poin penting dalam kepenulisan. Huruf kapital itu ada yang bahkan di awal tulisan, padahal kalau kita nulis di HP atau nulis di laptop pun, kalau kalimat pertama otomatis udah langsung jadi huruf pertamanya itu pasti otomatis jadi kapital gitu. Tapi ya ternyata pada saat aku temui cerita-cerita di platform pun juga ada yang memang di awal kalimat pun juga nggak pakai kapital, dan ini sangat mempengaruhi kerapian naskah. Kemudian penulisan huruf untuk nama itu juga nggak kapital. Terus di awal percakapan itu setelah tanda petik itu wajib pakai huruf besar. Kemudian nama kota juga harus huruf besar ya. Misalnya kota Jakarta itu K di kata kota, kemudian J di Jakarta itu harus huruf besar. Kecamatan, kelurahan itu harus huruf besar semuanya. Dan ini tuh kalau di EYD ada pembahasan tentang huruf besarnya itu ada sekitar 23. Nanti teman-teman silahkan lihat sendiri ya di website atau aplikasi EYD-nya untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kesalahan penulisan penempatan tanda baca. Biasanya itu salahnya itu adalah yang paling kentara itu biasanya ada spasi atau jarak antara huruf terakhir di kalimat itu dengan tanda baca. Misalnya seperti ini ya, aku mau makan, bukannya pakai titiknya tuh di huruf berdempetan dengan huruf N dari kata makan itu, tapi dipakai spasi lagi, makan spasi titik. Nah itu kan gak rapi banget. Jadi memang harus diperhatikan ya kalau untuk penggunaan tanda baca, mau itu tanda baca koma, titik, tanda seru, tanda tanya, harus wajib nempel di huruf terakhir sebelum tanda baca tersebut. Dan kemudian juga tanda petik itu sebelum kamu mau menuliskan dialog, huruf pertama dialog itu tanda petik pun juga harus nempel dengan huruf pertama dari dialog tersebut. Kemudian penulisan dialog tak dan dialog aksi ini juga seringkali keliru. Kalau dialog tak itu selalu identik dengan kata-kata seperti kata, ucap sebelum atau setelah dialog. Yang penting kamu harus kondisikan juga bahwa kata-kata yang dialog tak ini gak semuanya bisa cocok. Misalnya lu lagi marah, kata itu diganti dengan teriaknya, bentaknya. Jadi harus disesuaikan juga dengan emosi pada saat orang tersebut berucap. Nah biasanya ini juga yang salah kan. Biasanya tuh ada yang nulis kayak dialognya, kamu jangan kemana-mana, kata Wina. Nah biasanya itu ada yang salah penulisannya adalah tanda baca sebelum tanda petik penutup itu dipakainya itu titik. Padahal sebenarnya enggak. Kalau dialog tak itu ya harus koma. Kemudian untuk kata dalam dialog tak itu huruf kecil. Silakan teman-teman, aku sudah pernah bahas juga contoh-contoh untuk dialog tak. Teman-teman silakan lihat link di atas, di kanan atas ataukah di deskripsi ya. Itu kemudian dialog aksi. Kalau dialog aksi ini adalah perilaku atau tindakan yang sedang dilakukan oleh pembicara
sebelum atau sesudah dia berucap gitu. Nah, ini aku kasih contoh ya, kayak sebelum dialog itu terjadi. Ini aku ambil contoh dari salah satu potongan dialog ceritaku berjudulnya Menolak Move On yang ada di Wattpad ya, sudah tamat di sana. Wina mengusap rambutnya dan tersenyum menyeringai. Nah, itu dialog aksi. Tanda bacanya pakai titik, kemudian terima kasih pujiannya Leon. Contoh dialog aksi setelah dialog itu adalah apa senyum-senyum, awas naksir, Wina menyalak galak. Atau selain tanda seru, tanda bacanya seru bisa coba gini. Kan udah, tanda bacanya yang dipakai diakhiri sebelum tanda petik penutup itu titik. Leon semakin melebarkan senyuman melihat Wina mendadak salah tingkah. Kalau sebenarnya dipakai di dialog tak, kan udah, balas Leon semakin melebarkan senyuman. Kemudian yang bikin cerita juga nggak kelihatan rapi itu contohnya untuk penulis platform ya. Biasanya kan banyak membaca itu bacanya lewat HP, jadi kadang matanya juga cepat lelah. Jadi di dalam satu paragraf itu kebanyakan kalimat, bisa sampai ada yang 10 kalimat. Itu kelihatan panjang sekali dan itu bikin capek. Jadi sebaiknya buat sekitar 3-4 kalimat dalam satu paragraf. Kemudian bisa langsung enter, dibikin jarak lagi, ada jaraknya untuk paragraf selanjutnya. Kemudian juga nanti spasi antar paragraf juga jangan terlalu jauh ya. Itu bisa jaraknya ya sekitar 2 atau 1,5 lah. Kemudian terlalu banyak menggunakan onomatope. Onomatope itu seperti tiruan bunyi, kayak misalnya nangis. Kayak aku hiks, tidak hiks. Itu jangan kebanyakan, soalnya jujur ya aku sendiri kalau udah baca, udah mulai masuk ke dalam dialog, kayak misalnya lagi ada adegannya sedih gitu, tiba-tiba si tokonya ada muncul tulisan hiks, itu benar langsung bikin ilfil. Mending kamu narasikan aja tuh. Jadi bisa coba untuk berlatih mengurangi penggunaan onomatope dan bisa diganti dengan kamu narasikan aja onomatope tersebut. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh penulis pemula, menulis cerita cacat logika. Ini juga yang seringkali dijadikan bahan bercandaan dari orang-orang yang gak pernah membaca cerita di platform menulis, yang bahkan dijadikan olok-olokan dan menganggap bahwa penulis platform itu menulis cerita-cerita yang gak masuk akal. Contohnya menulis cerita ada anak laki-laki atau anak perempuan yang usianya 17 tahun sudah menjadi seorang profesor, kemudian dia CEO perusahaan multinasional yang punya banyak perusahaan di berbagai macam negara misalnya. Tapi justru yang ditonjolkan di situ bukan kemampuan si anak usia 17 tahun ini memimpin perusahaan, tapi justru yang terlalu ditampakkan itu ya si bucinnya, bodohnya ini si CEO usia 17 tahun ini, di mana dia lebih mementingkan cinta, mengejar cinta ketimbang dari dia memimpin perusahaan dan tidak menunjukkan kualitas dia sebagai orang yang memang pantas menjadi pemimpin di usia muda gitu. Jadi inilah yang disebut dengan cacat logika. Jadi diharapkan sebelum memulai membuat cerita, diharapkan harus riset. Sekalipun menulis cerita fantasi pun juga harus riset. Kalau di dalam logikanya fiksi ya, itu bukan berarti cerita yang gak masuk akal, orang bisa terbang tanpa sayap. Itu bisa, tapi yang penting adalah harus jelaskan sebab akibatnya. Sebab akibatnya itu yang harus masuk akal. Misalnya yang tadi orang-orang bisa terbang. Tapi walaupun orang-orang bisa terbang juga harus jelaskan mereka itu misalnya mereka masih dari kaum apa gitu, dia dapat kekuatan dari mana sehingga bisa terbang, harus dijelaskan sebab akibatnya. Atau kembali lagi kayak misalnya ada pernikahan gitu dengan mas kawin yang luar biasa berupa uang 50 triliun, 10 helikopter, 5 harimau, 3 pulau, 10 villa, 10 hotel. Jadi memang harus riset. Kalau memang ragu, kamu bisa gabung ke grup-grup kepenulisan dan tanya, Kak, aku udah riset, tapi bener gak sih riset yang aku dapat ini? Coba tanya aja, ajak diskusi para penulis-penulis yang lebih senior gitu. Biar nanti cerita kamu itu gak cacat logika. Mungkin pada saat kamu nulis itu bakal ada plot hole, tapi bener-bener yang gak fatal gitu. Nah jujur ya, kalau sebenarnya kita tuh mau ngikutin pasar, nulis cerita yang anak 17 tahun jadi CEO segala macam, mungkin bakal ramai. Dan bahkan mungkin cerita kamu itu juga akan dicetak, dilamar oleh penerbit. Tetapi mohon maaf, cerita tersebut juga mungkin aja nanti ketika pembaca-pembaca ini sudah besar, mereka misalnya yang target pasar biasanya kan remaja, mereka yang usianya nanti mereka tumbuh besar, mereka baca kembali cerita kamu tuh mereka bakal kayak, ini cerita apaan sih, kok kenapa aku bisa beli novel ini gitu. Jadi jangan sampai ada ucapan-ucapan seperti itu dari pembaca kita gitu. Jadi sebisa mungkin harus seperti aku bilang, riset, nulis cerita yang baik.
nulis cerita CEO 17 tahun juga menurut aku masuk akal aja. Tapi yang penting harus bisa dijelasin ya, karakternya juga memang beneran nampak anak cerdas usia 17 tahun yang beneran pantas untuk menjadi seorang CEO. Kemudian ini yang terakhir, kesalahan yang terakhir adalah penulis pemula itu seringkali cepat tergoda sama platform yang menjanjikan uang. Jadi lihat ada di media sosial platform tersebut menunjukkan gaji penulis itu sampai ribuan dolar, yang akhirnya membuat si penulis pemula ini pengen cepat-cepat untuk bergabung di platform tersebut tanpa mengenali lebih dalam lagi tentang platform tersebut dan mengenali diri sendiri tentang kemampuannya. Jadi kadang tuh hanya langsung asal upload aja cerita, ajukan kontrak, setelah udah ajukan kontrak, tanda tangan, baru mulai tanya-tanya ke orang, "Kak, ini gimana ya aku dapat gajinya, gimana caranya? Apakah bulan ini aku sudah langsung dapat gaji? Aku baru nulis 10.000 kata, kemudian pembacaku jumlah tayangannya ada 300, apakah aku bisa dapat gaji?" Atau malah ngamuk-ngamuk ketika cerita kamu sepi, kamu ngamuk-ngamuk, padahal kamu sendiri nggak riset pasar yang populer, genre-genre populer di platform tersebut tuh apa. Misalnya genre populernya adalah romance, rumah tangga, tapi kamu malah nulisnya misalnya fantasi, yang benar fantasi banget, sehingga orang juga nggak terlalu suka baca cerita kamu, dan cerita kamu juga nggak laku, padahal udah terlanjur di kontrak eksklusif, dan kamu ngamuk-ngamuk. Padahal sebenarnya ya kesalahan kamu yang nggak riset terlebih dahulu. Jadi menurut aku kesalahan dari ini juga kesalahan penulis pemula, nggak mengenali diri sendiri. Kalau misalnya sudah di kontrak eksklusif, kemudian ada tuntutan bahwa harus daily setiap hari, baru mulai sadar, aduh aku nggak bisa nih, nggak bisa, aku sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah, aku nggak bisa setiap hari update 1000 kata, gimana dong, apakah aku bisa narik naskah ini, nggak mau lanjutkan kontraknya? Ya nggak bisa, kalau udah kontrak eksklusif sudah tanda tangan nggak bisa lagi ditarik. Itu salahmu sendiri, nggak mau mengenali lebih dalam platform tersebut. Jadi memang harus kenal platform tersebut ya. Dan saranku, kalau misalnya teman baru pemula banget yang followersnya masih 0, itu jangan dulu memikirkan mencari uang lewat jalur menulis. Kamu boleh menulis untuk latihan, pilih platform yang bisa gak ada tuntutan untuk daily, misalnya Wattpad. Itu aku sarankan banget kalau untuk penulis pemula yang mau nulis di sana karena platform Wattpad ini salah satu platform yang terbesar di Indonesia, banyak penggunanya, sehingga kamu bisa nyari pasarnya di situ dulu, branding diri kamu di situ, nyari pembaca dulu, baru kalau misalnya sudah mulai rame, kamu bisalah pergi pindah platform ke platform yang bisa menghasilkan uang gitu, sehingga ya pembaca kamu yang setia di Wattpad ini bisa ikut ke platform lain. Itu kalau di Wattpad kan juga dibaca gratis, jadi memang nggak ada tuntutan juga. Kalau misalnya kamu nulis salah, kamu nulis cerita yang banyak plot hole, itu menurut aku masih bisa dimaafkan, karena di sana juga nggak ngasih kamu penghasilan, dan kamu juga bisa sesuka hati mau update kapan aja, sehingga ya pembaca yang senang aja yang baca ceritamu. Jadi kamu tidak terlalu terbebani harus membuat cerita yang benar harus bagus, berkualitas, dengan naskah yang rapi, penulisan yang rapi. Berbeda kalau misalnya menurut aku ya, kalau kamu sekalipun menyajikan bacaan gratis seperti di Viso itu kamu berpotensi mendapatkan uang. Ketika seorang penulis itu sudah mendapatkan uang, itu aku sebut bahwa kamu tuh sudah penulis profesional. Jadi naskah yang rapi, kualitas cerita, alur plot, semuanya itu harus banget dijaga. Nggak bisa asal-asal nulis. Dan yang nggak boleh anti kritik juga ketika kita nggak bisa menyajikan cerita yang baik, ataukah mungkin ada kesalahan-kesalahan penulisan, ya kita harus siap menerima masukan dari online. Kritik itu bukan berarti haters loh. Orang yang kritik itu mereka yang peduli, walaupun memang ada juga jenis orang-orang yang cara mengkritiknya kasar sekali. Jadi ya aku berharap juga teman-teman penulis bisa lebih bijak lagi juga ya dalam menanggapi kritik-kritik juga. Itu ya 3 hal yang menurut aku krusial banget untuk seorang penulis pemula. Jadi untuk yang plot, alur dialog, narasi, mau buat cerita yang sempurna pun juga itu bisa sambil jalan, sambil latihan. Karena ya penulis yang udah profesional pun juga kalau kita baca review-review novel mereka pun juga tetap aja ada yang menemukan kekurangan. Jadi ya untuk kesempurnaan karya itu nggak ada. Yang paling penting adalah karya yang selesai. Jadi yang pastinya
menulis cerita dengan rapi, nggak cacat logika, terus kita juga posting di platform yang tepat, sehingga cerita kita itu mendapatkan pembaca yang tepat. Jadi ya ini aja ya, sharing dari aku. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, kira-kira kesalahan apa saja yang dilakukan oleh penulis pemula, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, thank you ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.